Hello, good morning. How are you today? I hope you're doing well at home. I'm Miss Jane here as your science teacher. We will explain about plants and animals in the environment. But don't forget to prepare your book and take notes if you need it. Okay, let's start. In this unit, I want you to learn, identify, and explain the function of the parts of plants, and then explain the independence between people, plants, and animals in the environment. Nah, last week, we already know about body parts of vertebrates and insects, and also body parts of humans. But today, we are going to learn about parts of plants and then how to care environment. How to care our environment. Okay, are you ready? Okay. The first part, I want you to learn about parts of plants. Parts of plants. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tanaman. Ada bagian atas tanaman, bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas disebut shoot system. Di bagian shoot system ada flower, leaf, fruits, and stem. And how about root system? Have root. Nah, di sini juga ada bagian-bagiannya, ada fungsi-fungsinya ya. Kalau fungsi dari bunga untuk helps in reproduction, membantu untuk proses produksi, reproduksi, berkembangbiakan. Kalau leaf atau daun untuk proses fotosintesis. Good. Kalau fruits, buah, protects the seeds, jadi untuk menjaga biji yang ada di dalam buah. Tapi juga ada tanaman yang tidak mempunyai biji ya. Lalu ada stem, support the plants. Jadi stem itu adalah batangnya ini loh, untuk menjaga tumbuhan tetap kokoh. Sedangkan di bagian root system ada root sendiri, yaitu akar-akar absorb water and minerals, atau menyerap air dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, property of plants nih ya, Miss Jane tadi sudah jelaskan. Each of plants has different function or jobs. Dilihat roots. Roots sendiri akar ya. Take up water and nutrients food from the soil to help the plants grow. Keep the plant anchored in the ground. And then stem. Nih batangnya. Holds up the plant so it does not fall over. And then carries water and nutrients to all parts of the plant. And how about leaves? Daunnya use air, water, and sunlight to make food for the plant. And the last, flower. Flower attract bees and make seeds. Nih, ini bagian-bagian dan functionnya. Lalu, kita akan belajar tentang roots. Hari ini kita belajar tentang dua ya. Dari bagian tanaman ada roots and stems. Yang pertama ada roots. Roots itu ada taproot dan fibrous root. Nah, ada taproot dan fibrous root. Apa ya perbedaannya? Yang pertama, taproot. Taproot system has one thick main root growing down from the plant stem with lots of smaller root branching off from it. Jadi taproot ini akarnya itu vertikal jauh ke bawah, ke dalam tanah, hanya memiliki satu kekuatan akar. Jadi akarnya cuma satu tapi masuk ke dalam tanah. Nah, a taproot system is usually deeper than its width. Nah, and then we eat some taproots like carrot. Nah, kalau carrot itu kita makan dari, kalau carrot itu kan bentuknya itu sebenarnya akar, tapi tumbuhnya ke bawah, kita tuh makan akar. Nah, itu contohnya carrots.
How about fibrous roots? Nah, ini perbedaannya. Kalau fibrous, a fibrous system does not have only main root. Next, about fibrous roots. A fibrous system does not have one main root, but rather lots of roots that grow in different direction. Jadi berbeda ya dengan taproots tadi. Kalau taproots itu tumbuhnya jauh ke bawah dan hanya memiliki satu kekuatan akar. Kalau fibrous root, akarnya banyak dan bercabang-cabang. And then, it's usually wider than it is deeper. Jadi lebih luas, bukan ke dalam tapi meluas. Akarnya ke beberapa arah ya. Nah ini taproot. Contohnya tadi taproot itu ada carrot. Nah ini akarnya tumbuh ke bawah, sedangkan stemnya ke atas gini ya. Lalu how about fibrous roots? Nah ini akarnya menjalar kemana-mana, beberapa arah directionnya. Nah ini ya. Nah ini contohnya buah tomat. Nah di sini. Oke, sudah tahu ya contohnya. Next about stems. Stem itu adalah batang yang tadi ya. Nih, a plant's roots transport, move water and nutrients to the stem. Seperti tadi, seperti di awal parts of plants, Miss Jane sudah bilang, stem itu sebagai jalannya untuk air dan nutrisi tadi sebelum yang dari akar, lalu ditransport ke sebelum ke flowers, sebelum ke bunga-bunga itu dari batang dulu. Nah, lalu stems come in different shapes and size. Nah, ini contohnya stem itu bentuknya beda-beda dan besarnya itu juga berbeda. Nih, seperti thin stem on some flowering plants. Jadi seperti tanaman-tanaman yang berbunga-bunga itu akar-akarnya yang di bawah lalu mempunyai stem batang yang kecil. Sedangkan huge tree trunks like General Sherman Tree. Nah ini batangnya yang besar sekali. Nanti Miss Jane beritahu ya, namanya General Sherman Tree. Nah itu yang ada di California. Nah ini stems have two function. Contohnya ada dua. Contohnya dari stem ini mempunyai dua fungsi. Apa? Transport water and nutrients to the leaves. Nah ini tadi ke daun-daun. Stem also transport food to other parts of plant. Jadi tidak hanya ke daun tapi juga ke bunga kalau punya bunga. Lalu they support the leaves and flower. Nah ini support, saling menyupport ya. Jadi bagian-bagian satu bagian yang lainnya itu juga menyupport yang lain-lainnya. Nah ini contohnya yang tadi huge trunk. Nih, contohnya General Sherman Tree yang ada di California di Amerika. It is the largest tree on the earth with only one stem. Jadi cuma ada satu batang. Nih, paling besar sendiri namanya General Sherman Tree. And then, the next about caring the environment. I want to ask you ya, how to take care of the environment? Gimana sih cara kalian untuk menjaga lingkungan itu agar lingkungan itu tetap bersih, terus hewan, tumbuhan, dan manusia itu saling bergantung satu sama lain kan. Nah itu harus gimana caranya saling menjaga satu sama lain. Nah ini Miss Jane punya. Use reusable bags, recycle, save electricity, save water, avoid taking cars or carpools when possible. Use reusable bags, yaitu contohnya kalau kalian itu pergi ke supermarket, kalian jangan pakai kresek lagi, kantong plastik itu enggak usah, kalian bawa sendiri seperti kain, tas kain. Itu dipakai kembali, jadi untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap ramah lingkungan. Recycle ini kita mencoba kembali, seperti botol-botol plastik bisa dijadikan apa misalnya tempat pensil, boleh kalian potong
botol plastiknya atau sebagai pot tanaman juga boleh. Lalu save electricity. Nah, ini yang penting. Kalau kalian pergi keluar rumah ataupun meninggalkan kamar kalian ataupun tidak usah pakai AC di kamar kalau sedang siang-siang, hawanya sedang tidak panas, nah nggak usah pakai AC, jadi dihemat listriknya. Itu juga menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap ramah lingkungan, menjaga juga. Lalu save water. Nah, kalau tiba-tiba kita mandi ya, lalu kalian lupa untuk mematikan kerannya, itu juga boros, tidak menghemat. Jadi harus hemat juga kalian. Lalu avoid taking cars. Ini kalau nggak perlu naik mobil, nggak usah naik mobil. Kalau misalnya hanya pergi ke supermarket aja, nggak usah naik mobil ya, jalan kaki aja atau naik sepeda, lebih sehat. Jadi menghindari dari polusi udara itu, asap-asap kendaraan. Nah, kalau ini everything on earth is interdependent. Maksudnya, this means that every living things need or depends on all other living things on some ways to stay alive. Jadi nggak bisa. Interdependent itu perbedaan dari dependent. Independent itu artinya mandiri. Kalau interdependent itu harus bergantung dengan yang lainnya. Kita nggak bisa hidup tanpa environment, tanpa lingkungan yang kita punya sekarang. Misalnya kalian cuma diem aja, tapi kalian haus, kalian juga butuh air. Lalu kalian butuh makan dari mana? Hewan, dari tumbuhan. Nah, itu saling bergantung. Hewan juga perlu dirawat. Dari mana? Ya, dari manusia. Ya, ini maksudnya. Lalu living things also depends on non-living things on earth like soil, water, and air to stay alive. Nah, ini seperti yang Miss Jane jelaskan tadi. Kalau living things itu juga butuh non-living things. Kalau living things apa saja? Kalian udah tahu kan, ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan non-living things ya barang-barang yang nggak hidup itu, seperti soil, water, and air. Nah, itu kita nggak bisa ngeliat kalau yang air itu, tapi kita bisa merasakan. Kita butuh udara untuk bernafas. Lalu humans depends on animal and plants for food. Nah, ini. And then animals and plants depend on humans to protect the environment in which they live. Oke, sudah paham ya? Jadi kita itu juga harus menjaga satu sama lain agar lingkungan kita itu tetap terjaga. Jadi save our earth. Oke. And farmers must take care of the crops they plant. Nih. Oke, it's time for homework. Saatnya PR ya. Misalnya Miss Jane kalau kasih PR itu dikerjakan tepat waktu ya. Jadi tidak usah menunda-nunda lagi. Nanti tugasnya tambah banyak, kalian lupa. Nanti diingatkan lagi. Oke, sekarang buka halaman 59. Nah, Miss Jane jelaskan. Di halaman 59 paling bawah, Miss Jane mau kalian itu membuka buku di halaman 42 dan 43. Di awal sendiri ada gambar ya. Gambar 42 dan 43 itu caring for creatures around us. Nah, itu dilihat. Miss Jane mau kalian itu menuliskan di buku tulis kalian apa sih yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada di halaman 42 dan 43 itu. How they care animals, people, plants, living in a healthy, interdependent environment. Kalau ini tuh saling menjaga satu sama lain enggak? Kalau misalnya iya dijawab yes, kalau no dijawab no. Lalu dituliskan beberapa contoh dari picture ini, dari gambar ini. Mana yang saling bergantung, lalu mana yang health, mana yang interdependent. Kalian jelaskan seperti yang Miss Jane tadi jelaskan di how to care environment itu juga. Lalu yang interdependent dituliskan di buku tulis saja. Lalu jangan lupa difoto,
lalu dikirim ke Google Classroom. Miss Jin berikan waktu ya, dilihat schedule-nya, jangan sampai terlewatkan. Nanti diingatkan lagi, oke? Semangat ya ngerjain tugasnya. Kalau misalnya bingung bisa langsung tanya Miss Jin di GC atau boleh di WA. Oke, see you on the next week. Bye-bye.